Pagi. Pagi menjelang, sinar matahari merambat masuk melalui celah jendela, menyilaukan mata seorang gadis cantik yang bergelung nyaman. Kelopak mata Alana mulai terbuka sayu. Samar, penglihatannya menangkap bayangan tubuh kokoh yang sedang dipeluk erat. Akhirnya kau bangun juga. Suara berat seseorang membuat Alana tersentak kaget. Sedikit mendongakkan kepala, terkejut saat melihat wajah Zain. Oh astaga, jantung Alana seakan terjun bebas ketika melihat pemuda ini berbaring di sampingnya. Kak Zain? Pekik Alana. Lepaskan tanganmu, aku tidak bisa bergerak. Ketus Zain. Sejak semalam, perempuan ini memeluknya, hingga ia sulit bergerak. Menyusahkan saja. Alana menatap tangannya yang membelit di pinggang Zain. Apa yang telah dia lakukan? Dengan cepat melepaskan tangannya. Zain menarik napas lega. Akhirnya dia terbebas, lalu dengan cepat bangkit dari tempat tidur. Alana gelagapan saat menyadari Zain berada di dalam kamar ini dan melihat wajahnya yang baru bangun di pagi hari. Bagaimana dengan riasannya? Astaga, apa rahasianya telah terbongkar? Apa pemuda itu telah melihat wajah buruk rupanya? Tangan Alana dengan cepat menarik selimut menutup seluruh tubuhnya. Jangan melihat wajahku. Pekik Alana. Zain mendengus melihat tingkah Alana yang membungkus tubuhnya dengan selimut tebal berwarna putih. Bedaku, tolong ambilkan bedaku. Ucap Alana dari balik selimut, ingin memastikan bagaimana bentuk wajahnya. Zain tercengang. Ya Tuhan, bisa tidak perempuan ini tidak berpikir berdandan untuk sekejap saja? Ini masih pagi hari dan baru bangun pula. Decak Zain. Hei, kau baru saja sadar dan kau sudah mau berdandan. Tolong kak, bedaku di meja rias. Desak Alana, tangannya terulur dari balik selimut. Beraninya dia menyuruh seorang Zain. Decak Zain. Vampir Cina, kau. Gemas Zain mengepalkan tangannya, pasrah menuruti keinginan Alana. Dasar perempuan gila dandan. Zain pun melangkah menuju meja rias, mencari bedak yang biasa dipakai Alana di antara banyaknya alat make up. Tentu saja, dia tahu bentuk dan mereknya. Bagaimana tidak, setiap saat perempuan ini berdandan di hadapannya. Ini. Dengus Zain memberi bedak ke tangan Alana yang masih terus terulur dari balik selimut. Debaran jantung Alana kian terpompa cepat saat menatap cermin di tempat bedak itu. Ya Tuhan, semoga saja wajahnya tidak berubah. Dan Alana menarik napas lega. Ternyata tak ada yang berubah. Rahasianya masih aman. Syukurlah, aku masih aman. Batin Alana. Ia pun menurunkan selimut yang menutup kepalanya, tersenyum kaku saat menatap Zain yang menatapnya tajam. Kenapa kakak berada di sini? Tanya Alana. Ya ampun, lelaki dan perempuan dalam satu kamar yang sama. Alana pun mencoba menatap bagian bawah tubuhnya, lalu memperbaiki leher gaunnya seolah sesuatu telah terjadi padanya dengan Zain. Zain memutar mata malas. Bisa-bisanya vampir Cina ini berpikir lain padanya. Jangan berpikir macam-macam. Semalam, kau merancau, menarikku lalu memelukku. Sembur Zain. Kau ketakutan hingga kau pingsan semalam. Sosor Zain lagi. Alana terdiam, teringat kejadian semalam. Ya, kenangan buruk 7 tahun lalu itu terkenang, membuatnya ketakutan. Badanku sakit semua. Keluh Zain lalu melangkah keluar kamar, sembari mengurut tengkuknya yang terasa pegal. Semalaman, aku tidak bisa bergerak. Zain berbalik sejenak, matanya melotot galak ke arah perempuan yang semalam terus memeluknya, membelit pinggangnya erat hingga sulit bergerak. Rasanya, semalam aku habis tidur dengan ular sawah. Alana hanya membalasnya dengan senyum cengiran, sambil menggaruk tekuknya yang tak gatal, merasa bersalah.
Ya, dia memang selalu ingin dipeluk saat ketakutan akan traumanya datang. Dan semalam, Zenlah yang memeluknya agar ia tenang. Mata Alana membulat saat menyadari jika semalam adalah untuk pertama kalinya mereka tidur bersama sebagai suami istri. Untung saja tidak terjadi apa-apa. Pasangan ini telah berada di ruang makan untuk menyantap makan malam. Alana baru saja menyajikan menu sop daging dengan perkedel kentang di meja makan. Setelah meracik semangkuk sup daging untuk Zain, kini Alana beralih mengisi piring dengan nasi. Sebenarnya, apa yang terjadi semalam? Kau pingsan hanya karena berada di dalam mobil? Tanya Zain, baru memiliki kesempatan membahas masalah trauma Alana. Alana tersenyum pelik. Aku pernah terlibat kecelakaan. Jadi sampai sekarang, aku takut naik mobil. Apalagi yang melaju kencang. Jelas Alana, lalu meletakkan piring yang telah diisi nasi ke hadapan Zain. Setelahnya ikut duduk. Lalu Laura? Tanya Alana dengan menggebu-gebu. Kabur. Kau keburu pingsan. Ya, gagal lagi. Aku juga sudah mengambil fotonya sebagai bukti. Tapi ponsel itu juga hilang saat bersama Laura. Jelas Alana berdecak kesal. Ibu terus menghubungiku. Dia pasti mencariku. Alana hendak mengisi piringnya dengan nasi. Namun, suara bel pintu membuat perhatiannya teralihkan. Mereka pun saling tatap. Siapa yang datang ke rumah ini di saat jam makan malam pula? Kau buka pintunya. Tita Zain yang kini mulai menyantap makanan. Alana mengerucutkan bibirnya. Dia sudah sangat lapar. Kenapa dia harus mendapat tugas membuka pintu? Dengan langkah berat, Alana melangkah ke arah pintu. Setelah sampai di hadapan benda persegi tersebut, Alana mulai membuka pintu. Perempuan ini sejenak membatu, terbius melihat seorang pemuda tampan berdiri di hadapannya dengan senyum menawan. Arion? Seru Alana.